الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fil aqidah, saudara-saudaraku seakidah, syukur alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mempertemukan kita lewat media ini dalam rangka saling ingat mengingatkan, dalam rangka saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sebab tidak ada yang luput dari kesalahan dari anak Adam ini, karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Dan apa yang akan saya sampaikan ini yang pertama dan utama adalah nasihat buat diri saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita sudah memulai syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu, kita wajib mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua al-yaqin al-munafil lisyak, kita wajib yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga al-ikhlas al-munafi lisyirki, yaitu ikhlas yang menuntut peniadaan kesyirikan. Maksudnya di sini adalah antukhlisa jami'al ibadati lillahi wahdah. Hendaklah engkau mengikhlaskan semua ibadat-ibadat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusrifu minha syai'an li ghairillah, dan tidak mengarahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan, mukhlishina lahuddin, dan dalam menjalankan agama ini yang lurus, agama yang lurus ini hunafa. Di firman yang lain Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala lah ketaatan ibadah yang murni. Jadi semua ketaatan ibadah kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Kabar gembira bagi kita semuanya, ahlut tauhid, al-muwahhidun, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja dalam beribadah. Ini kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah. Orang yang mengatakan, yang berikrar la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkannya Allah, khalisan, berikrar dengan ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Ini yang ketiga, yaitu al-ikhlas. Hendaklah kita mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu thalabul ilmi, entah itu menyampaikan ilmu dan sebagainya. Bentuk-bentuk ibadah apapun janganlah kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita melakukannya untuk berbangga-bangga, untuk mencari nama, melakukannya agar dipuji, melakukannya agar diakui. Berat kalau kita berniat seperti itu, sebab tidak semua orang akan memuji kita. Mungkin ada yang memuji, tapi banyak yang membenci. Mungkin ada yang mengakui, tapi lebih banyak yang tidak mengakui keilmuan kita. Maka berat buat hati kita. Kita akan terbebani. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan dalam beribadah. Tidak ada keikhlasan dalam beribadah. Tapi manakala kita sudah mengikhlaskan dengan benar, kita menjalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah, ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka dengan janji Allah, Allah akan menerimanya. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, syarat agar kalimat la ilaha illallah mendatangkan manfaat buat kita adalah as-sidqul munafi lil kadhibi. As-sidqu, jujur
yang menafikan kedustaan. Ma'nahu antakula kalimat tauhid, hendaklah engkau mengucapkan kalimat tauhid dengan lisanmu, wa anta shadiqun fi dzalika, dan engkau jujur dalam hal itu. Engkau jujur. Yutabiqu qalbuka lisanaka, hatimu sesuai dengan ucapanmu. Kata hati sama dengan kata lisan. Jangan seperti orang munafik yang mengucapkan tapi hatinya menyelisihi, tidak jujur. Maka mereka keluar dari la ilaha illallah karena tidak ada kejujuran dalam dirinya. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kemudian mereka tidak diuji? Mereka mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak diuji. Mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak mengamalkan amalan-amalan yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu, dan Allah mengetahui orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang mendustakan ucapannya itu. Ada orang-orang yang berikrar la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi hatinya menyelisihinya, dan itu nampak dalam perbuatannya. Mereka tidak mau menerima konsekuensinya dengan mengamalkan syariat yang telah diturunkan ini. Mereka mengingkari sebagian syariat-syariat yang ada. Mereka tidak tunduk, mereka tidak taslim, tidak pasrah kepada syariat-syariat yang ada. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang munafik karena mereka telah berdusta. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dengan orang-orang munafik yang Allah cela karena mereka berdusta. Karena tidak sesuai antara ucapan lisannya dengan keyakinan hatinya. La yutabiqu lisanu al-lisan qalbahu. Lisannya tidak sesuai dengan hatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu ada yang may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang berikrar, ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Hakikatnya mereka tidak beriman. Kenapa? Karena lisannya dengan hatinya tidak sama. Ucapannya menyelisihi keyakinan yang ada dalam hatinya. Ini tentang orang-orang munafik. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang munafik ini ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka tidak yakin bahwasanya Allah itu mengawasi apa yang ada di dalam hati mereka. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Mereka tidak tahu itu, atau memang tidak meyakini, tahu tapi tidak meyakininya.
Mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah, mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hakikatnya mereka itu tidak menipu Allah dan juga tidak menipu orang-orang yang beriman. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Melainkan hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak merasakan atau tidak sadar terhadap apa yang telah mereka berbuat. Orang-orang seperti ini fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit hati. Penyakit hati. Orang-orang yang enggak jujur itu adalah orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Fazadahumullahu maradad. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dalam hati mereka. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka, karena mereka berdusta. Maka kalau kita ingin kalimat la ilaha illallah bermanfaat buat kita, ada manfaatnya buat kita di dunia sampai akhirat, jangan sekali-kali mendustai ucapan kita tentang la ilaha illallah. Kita harus jujur. Di ayat lain disebutkan, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersumpah, kami berikrar, wahai Muhammad, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhad, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang pendusta. Nah, kenapa mereka munafik? Karena berdusta. Mereka tidak memenuhi syarat ini. Jujur. Tidak memenuhi persyaratan yang keempat ini. Mereka tidak jujur. Karena mereka lakadzibun, mereka adalah berdusta. Maka untuk mendapatkan keselamatan dari api neraka tidak hanya cukup dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut, tapi juga harus disertai dengan pembenaran. Pembenaran ini adalah kejujuran, yaitu dengan amal. Kalau kita mengucapkan tapi nggak beramal, berarti kita tidak membenarkan. Kalau tidak membenarkan, berarti tidak ada kejujuran pada diri kita dalam ucapan kita la ilaha illallah. Hati kita harus membenarkan. Oleh karena itu, semata-mata diucapkan tanpa disertai dengan kejujuran, maka kalimat tauhid tidak akan pernah bermanfaat. Rasulullah pun bersabda di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah seseorang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya, sidqan. Ini jadi syarat. Syaratnya adalah sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya. Menjadi syarat. Bersyahadat dengan jujur dari hatinya, melainkan harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Masya Allah.
jujur. Tidak bisa kita mempermainkan syahadat, tidak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguasai diri kita, menguasai hati kita. Yang kelima, syarat yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi. Al-mahabbah mencintai. Mencintai kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya adalah menafikan kebencian. Tidak boleh kita membenci la ilaha illallah. Kita wajib mencintai dan dilarang membencinya. Ma'nahu, artinya antaqula hadhil kalimah, hendaklah engkau mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, wa anta tuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan kalimat ini dan engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Wa an tuhibba hadhil kalimah wa ma tadullu alaih. Dan hendaklah engkau mencintai kalimat ini wa ma tadullu alaihi, dan apa-apa yang terkandung dalam kalimat ini. Apa kandungan kalimat ini? Kita wajib cintai. Bahwasanya begitu kita menyebutkan la ilaha illallah, kita wajib tegakkan kalimat tauhid. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam semua ibadah kita. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam semua ibadah-ibadah kita secara keseluruhan. Kita tidak boleh menambah-nambahi sendiri atau mengurang-ngurangi. Itu konsekuensinya harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai yang diamalkan Rasulullah bersama para sahabatnya. Juga konsekuensinya adalah kita harus mencintai orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid. Kita wajib mencintai mereka. Dan kita wajib menahan diri dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita harus membenci orang-orang yang menyelisihi kalimat ini, yaitu kalimat tauhid. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan dalam ibadah. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan Allah dalam beribadah. Mereka minta-minta kepada Allah tapi juga minta-minta kepada selain Allah. Artinya apa? Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Itu maknanya mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini dalam beribadah sama dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta satu saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saat yang lain berkeyakinan ada umpamanya kuburan keramat, didatangi minta-minta, mencintai juga kepada kuburan ini atau kepada benda-benda azimat. Yang dianggap
bertuah dan sebagainya. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu, ini kita, adapun orang yang beriman, identitas mereka adalah asyaddu hubban lillah. Mereka sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa orang-orang mukmin sangat cinta kepada Allah. Dan cinta mereka kepada Allah diwujudkan dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendahulukan kecintaannya kepada Allah, mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hal tersebut atau perbuatan tersebut menyelisihi hawa nafsunya. Kemudian membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ia condong melakukannya atau condong kepadanya. Dia harus membenci karena itu dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mencintai wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mencintai wali Allah bersama dan juga Rasulnya, serta membenci musuh-musuhnya. Artinya orang-orang yang membenci Rasulullah dan orang-orang yang membenci wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal, dalam beribadah, dan ibadahnya mencocoki dengan apa? Dengan sunnahnya. Berikutnya harus menerima petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara wujud cinta kita kepada kalimat ini. Yang kelima. Kemudian yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad al-munafi lit-tarki. Al-inqiyad artinya tunduk. Al-munafi lit-tarki konsekuensinya harus meniadakan peninggalan. Artinya apa? Harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya tidak boleh meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munafi lit-tarki. Ma'nahu an ta'budallaha wahdah. Hendaklah engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanqada li syariatihi, dan tunduk kepada syariatnya. Beribadah hanya kepada Allah dan tunduk kepada syariatnya. Wa tu'mina biha wa ta'taqiya annahal haqq. Dan engkau mengimani syariat-syariatnya, bahwasanya syariat itu adalah hak, benar adanya. Dalilnya wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian hanya ke Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya.
Berserah diri kepada Allah artinya kita berserah diri, tunduk, patuh kepada syariat-syariat yang Allah turunkan. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan muhsin, berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh. Dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat baik, maka dia berarti telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh. Maksud dari faqad istamsaka bil urwatil wuthqa adalah yaitu telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh adalah ia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa berarti telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah muwahhid, yaitu orang yang bertauhid, yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Dan untuk menjadi muwahhid Allah mensyaratkan untuk patuh. Untuk menjadi muwahhid Allah mensyaratkan inqiyad, untuk patuh, berserah diri pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak berserah diri kepada Allah, tidak inqiyad, maka dia bukan orang yang berbuat ihsan. Akhirnya dia pun bukan orang yang istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah makna firman Allah di ayat selanjutnya, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Dan barang siapa telah kafir, artinya tidak patuh, tidak ada inqiyad, tidak ada kedudukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka kufruh, maka kekufuran mereka jangan sampai menjadikan kamu bersedih hati wahai Muhammad. Kemudian yang terakhir, al-qabulu al-munafilir rad. Al-qabul menerima, al-munafilir rad yang meniadakan penolakan. Apa bedanya antara al-inqiyad yang tunduk dengan al-qabul? Bukankah itu sama? Kalau al-inqiyad, patuh, tunduk, itu terkait dengan ketundukan anggota badan, artinya kita tunduk dengan mengamalkan, ada amal jawarih, dengan amalan-amalan jawarih kita. Tapi kalau qabul terkait dengan hati dan lisan, terkait dengan hati dan lisan. Ma'nahu, arti ketundukan adalah antaqabala hadhil kalimah, engkau terima kalimat atau kalimat ini, engkau terima kalimat tauhid ini bil qalbi wal lisan, dengan hatimu dan lisan kamu. Tidak ada kedustaan. Wa taqbala ma dallat alaihi min ikhlasil ibadah lillahi wa tarki ibadati ma siwahu. Dan hendaklah engkau menerima kandungannya, seperti yang kita jelaskan tadi, menerima kandungan la ilaha illallah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah karena Allah dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, jika dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, mereka menolak. Yastakbirun, sombong, menolak. Kenapa? Mereka tahu, karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka akan meninggalkan seluruh ilah-ilah mereka. Mereka akan meninggalkan semua sesembahan mereka dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, maka mereka menolak. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Akankah kami meninggalkan sesembahan kami ini li syairin majnun, hanya untuk mentaati penyair yang gila ini. Nabi Muhammad oleh mereka dikatakan sebagai seorang penyair yang gila. Karena mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan semua sesembahan yang selain Allah, karena semuanya batil. Dan Allah pun telah mengisahkan kebinasaan orang-orang sebelum kita. Mereka binasa dikarenakan menolak kalimat la ilaha illallah. Ada di surat Az-Zukhruf 23, 4 dan 25. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryah min nadhir. Dan demikianlah telah kami kirimkan pada setiap negeri nadhir, pemberi peringatan. Ma arsalna min qabli min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan tidaklah telah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad pada setiap negeri itu, setiap kaum seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek-nenek moyang kami seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami hanya mengikuti mereka saja. Sama dengan sekarang ini juga ada beberapa mengatakan, kalau kita beri peringatan, mereka mengatakan, ya mbah-mbah kami begini, ya kita ngikut aja. Kita hanya ikuti mbah-mbah kami. Sehingga sulit mereka kita beri pencerahan. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kemudian berkata, apakah jika aku datang kepadamu dengan membawa petunjuk yang lebih lurus daripada apa yang kalian dapati dari orang kalian juga menolak? Qalu, maka kaum itu pun menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami menolak apa-apa yang kalian bawa dari risalah itu. Mereka jelas-jelas menolak risalah yang dibawa oleh para pemberi peringatan itu. Fantaqamna minhum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama ini. Itu mereka adalah yang menolak kalimat la ilaha illallah. Mereka berdalih bahwasanya kami telah mendapati ajaran kami seperti nenek moyang kami, sudah kami ikuti mereka, dan kami mengingkari kalimat la ilaha illallah yang kalian bawa. Itu kewajiban kita harus al-qabul, menerima kalimat ini. Dan yang terakhir 7, kemudian dilengkapi yang ke-8 adalah
Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Adanya pengingkaran. Wajib orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah biar manfaat pada dirinya, wajib mengingkari. Wajib mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anta tabarra'a min ibadati ghairillah. Hendaklah berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa ta'taqida annaha batilah. Bahwasanya semua bentuk peribadatan kepada selain Allah itu semuanya adalah batil tanpa terkecuali. Dan yang hak, yang benar adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka siapapun yang kufur, mengingkari taghut. Taghut itu segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengkufurinya. Barang siapa mengkufuri taghut dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengimani kalimat tauhid la ilaha illallah wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini 8 syarat apabila kita menginginkan agar kalimat tauhid la ilaha illallah bermanfaat buat kita semuanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 8 ini kalau hafal lebih baik, tidak hafal pun tidak masalah, tapi yang penting intinya kita mengamalkan yang wajib diamalkan dan menjauhi yang wajib dijauhi dari apa-apa yang telah kita sebutkan 8 poin ini tadi. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, zuriyah kita, umat Islam secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk menjalankan, mengamalkan kalimat tauhid ini dengan benar, menjalankan syarat-syaratnya sehingga nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah kita. Ini dari kami, kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.